Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 bagian kedua. Dan Allah adalah Maha Luas lagi Maha Tahu. Pandangan Allah meliputi langit dan bumi, meliputi juga akan zaman yang akan datang. Allah meliputi dengan luasnya, meliputi ruang dan waktu yang kadang-kadang belum terlihat oleh manusia. Dan Allah Maha tahu apa yang akan kejadian itu. Tentang suku ayat merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Gagah perkasa menghadapi orang-orang yang kafir. Ini penafsir Az-Zamakhsyari menekankan bahwa inilah perbedaan mukmin sejati dan orang munafik. Sebab ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Sebab ada orang yang mengaku beriman juga, tetapi hatinya lebih condong meminta pimpinan kepada Yahudi dan Nasrani. Orang mukmin sejati tidaklah demikian. Mereka dapat bersikap lemah lembut, berlapang dada, rendah hati kepada sesama Islam. Tetapi kalau terhadap kepada orang-orang yang berbeda pendirian, mereka mempunyai disiplin yang teguh. Dalam zaman modern kita ini orang yang demikian disebut kuat mentalnya dan teguh akhlaknya. Kalau di antara awak sama awak, muslim sama muslim, keadaan bisa didamaikan. Tetapi kalau dengan orang kafir, meskipun ada toleransi, tetapi akidah, pegangan, pendirian tidak dapat tawar-menawar. Lantaran pendiriannya yang teguh itu, lantaran sikapnya yang bertolak ansur sesama orang beriman dan keras dalam mempertahankan agama, maka mereka pun tidak merasa gentar dan takut kepada celaan orang yang mencela. Cacian nahi mungkar, dia akan terus bergerak berjuang melaksanakan sebuah besi paku yang telah merah karena dipanaskan. Demikian Az-Zamakhsyari. La yakhafuna laumata la'in adalah sebagai paku pula untuk memperteguh pendirian seorang mukmin dalam mempertahankan kebenaran agamanya. Dia berani menanggung segala akibat. Sebelum dia bergerak dan berjuang, dia sudah tahu bahwa akan ada halangan dari orang yang tidak suka. Sebab dia sudah tahu bahwa setiap aksi pasti ada reaksi. Kalau tidak demikian, apalah gunanya berjuang menegakkan agama dinamai jihad. Oleh sebab itu, seorang ahli dakwah yang tahan dan kebal dan masih tetap meneruskan dakwahnya, walaupun apa rintangan yang dihadapi jauh lebih tinggi martabatnya daripada orang yang lekas kecewa karena mendapat rintangan. Dan jelas lagi bahwa meskipun betapa besar celaan orang, namun kewajiban berdakwah tidaklah menjadi kurang lantaran itu. Di sini kita salinkan dua buah hadis yang menjadi pedoman bagi orang yang berjihad menegakkan kebenaran. An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yamna'anna ahadakum rahbatun nasi ayyakula bihaqqin idarahu aw ashiddahu fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yuba'idu min rizkin ayyakula bihaqqin aw yazkura bi'azmi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, janganlah seorang di antara kamu terhalang menyatakan kebenaran karena takut kepada manusia, kalau kebenaran itu telah dilihatnya dan disaksikannya, karena tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki. Kalau berani menyatakan kebenaran dan berani menyebut soal yang dianggap besar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dirawikan oleh Imam Ahmad juga
dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Wa yurwiya aidon anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahkiranna ahadukum nafsahu ayyara amra lillahi fihi maqalun fala yaqulu fihi qalu lahu yaumal qiyamati ma mana'aka an takuna qulta fi kaza wa kaza fayaqulu makhafatan nasi fayaqulu iya ya ahaqqo an takhafa. Jangan seorang pun di antara kamu membuat dirinya rendah, bahwa dia melihat suatu hal yang karena Allah patut dipertahankan, lalu tidak dikatakannya. Kepadanya akan ditanyakan di hari kiamat, apa yang menghalangimu menyatakan pendapat dalam hal ini dan itu? Lalu dia menjawab, karena takut kepada manusia. Maka berkatalah dia, Allah, akulah yang lebih berhak buat kamu takuti. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian itu kita salinkan saja arti dari sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad juga dari Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Berkata Abu Dzar, aku telah diperintahkan oleh Khalilku atau sahabatku tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 7 wasiat yang harus aku pegang teguh. Pertama, aku diperintah supaya mencintai orang miskin dan mendekatkan diri kepadanya. Kedua, aku diperintahkan memandang ke atas. Ketiga, dan aku diperintahkan menghubungkan silaturahmi, kasih sayang, walaupun dia telah membelakang. Keempat, aku dilarang keras menadahkan tangan meminta kepada orang lain. Kelima, dan aku diperintahkannya mengatakan kebenaran meskipun pahit. Keenam, dan aku diperintahkan supaya di dalam menegakkan kebenaran Allah jangan takut celaan orang yang mencela. Ketujuh, dan aku diperintahkan banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah bawah ars. Karena itu adalah satu perbendarahan di bawah ars. Dengan memahamkan sifat-sifat orang yang meluk agama Islam dengan balas cinta dengan Allah. Ini yang tidak gentar dan takut akan halangan dan rintangan. Tak usah takut akan ada yang murtad. Tak usah takut akan ancaman propaganda Kristen yang menaburkan uang berjuta-juta dolar dan berusaha hendak merebut seluruh kekuasaan supaya menghilangkan kekuatan agama kita. Orang yang dapat dibujuk menukar tauhid dan musyrik hanyalah orang yang kosong dari iman. Kalau ada mubalik Islam yang berani menghadapi segala risiko dalam menegakkan agama, sanggup menderita dan telah meleburkan kepentingan dirinya untuk kepentingan umatnya, maka gigitan pihak lawan itu hanyalah gigitan nyamuk saja. Biar mereka coba. Tetapi kalau yang bertanggung jawab tidur lelap, habis giroh agama, takut menderita, maka anak kandungnya pun akan dikristenkan.